Sudah bergabung tentunya dengan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Nofli. Pak Nofli, selamat siang. Selamat siang, Mas Gibran. Apa kabar, Pak Nofli? Baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat selalu. Kalau kita lihat dengan informasi sebelumnya bahwa kondisi pandemi juga justru membuat banyak UMKM ini bermunculan. Seberapa penting sebenarnya Anda melihat sebuah UMKM ini melindungi mereknya karena tidak sedikit dari mereka ini berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Padahal ya produknya juga bisa dikatakan direspon oleh market atau pasar. Baik, Mas Gibran, pemirsa yang tentunya berbahagia, kami sampaikan bahwa merek adalah suatu hal yang sangat penting. Betul. Ya, sebagai tanda pengenal suatu produksi atau tanda pengenal dalam perdagangan. Tentunya penggunaan merek ini sudah sangat dikenal lama, yaitu bertujuan untuk memperkenalkan suatu benda atau yang diproduksi oleh perusahaan supaya produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu bisa diketahui asal-usulnya. Dengan kata lain, pengenal satu produk dari perusahaan tersebut bisa dikenali oleh masyarakat. Nah, kemudian ada 3 fungsi perlindungan merek, setidaknya memberikan perlindungan kepada merek terdaftar. Yang pertama adalah sebagai fungsi pembeda, yakni membedakan, fungsi untuk membedakan produk satu dengan produk yang lain. Kemudian fungsi jaminan reputasi, yakni selain tanda asal produk tersebut, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sehingga memberikan jaminan kualitas atas produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar. Kemudian merek adalah hak merek, ya. Hak merek adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Artinya para UMKM yang terlambat mendaftarkan mereknya yang tidak akan dilindungi tentunya oleh negara, dan kecenderungannya akan dapat digunakan oleh pihak lain untuk mendaftarkan merek tersebut. Nah, tentunya merek-merek tidak bisa, kalau sudah digunakan oleh pihak lain, merek tersebut tidak bisa diminta pertanggungjawabnya secara perdata maupun pidana. Ya. Nah, ini sangat rugi kalau pemilik pelaku UMKM sudah merek produksinya sudah ada reputasi, kemudian digunakan oleh pihak lain. Sehingga kalau tidak didaftar, kecenderungannya pihak lain dapat menggunakan, ya, tanpa ada hak kita untuk melakukan gugatan perdata atau pidana. Kemudian ini contoh juga ada, mungkin kalau kita tahu sambal burudi, ya. Iya, betul. Bagaimana dari produk rumahan sekarang sudah menjadi Produk yang besar. Betul. Ya, punya reputasi tentunya. Betul. Ini yang perlu dicontoh oleh para pelaku UMKM tentunya. Ya, seperti itu tentunya. Apalagi tentunya harus ada kesadaran untuk mendaftarkan hak merek tiap UMKM ketika mau melihat potensi market yang begitu baik. Tapi dari data DJKI, dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia, berapa Pak persentase UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya? Jadi di data kami terdapat rata-rata 11-12% statistik, ya, per tahun. Kalau dilihat di data kami di tahun 2017 sebanyak 8.261, kemudian di 2018 8.823, kemudian 2019 10.782, tahun 2020 mungkin karena pandemi, ya,
sebanyak 10.529. Jadi kenaikannya sekitar 11-12%. Kenaikannya 11 sampai dengan 12%. Tapi ada nggak sih sebenarnya Pak yang menjadi kendala bagi UMKM untuk mendaftarkan mereknya? Ya tentunya kendala yang pertama yang mungkin para pelaku UMKM ini terkendala biaya ya. Karena kita tahu usahanya mungkin dari rumahan. Nah, untuk itu kami menganjurkan kalau usaha itu ingin berkelanjutan harusnya mendaftarkan mereknya. Itu kendala biaya itu menjadi mungkin saja menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Kemudian kesadaran akan pentingnya perlindungan merek. Kita tahu bahwa merek terdaftarlah yang akan mendapatkan perlindungan dari negara. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada para pelaku UMKM untuk mencari informasi sebelum mendaftarkan mereknya, mencari informasi detail sebelum mengajukan permohonan mereknya ya, terkait tata cara, kemudian mekanisme, prosedur pendaftaran itu sendiri melalui djip.go.id ya, sebelum mendaftarkan mereknya. Tentunya kita juga mempunyai pangkalan data, para pelaku UMKM dapat menelusuri di pangkalan data sebelum mendaftar. Para pelaku UMKM bisa melihat apakah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar lainnya. Tapi guna menghindari terjadi persamaan merek begitu Pak, ada baiknya berarti didaftarkan terlebih dahulu mereknya sebelum dipasarkan begitu? Ya. Pada prinsipnya sepanjang tidak ada yang memberi keberatan dengan merek tersebut, bisa saja digunakan merek tersebut. Oke, Pak, kalau Anda melihat apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh DJKI untuk meningkatkan kesadaran UMKM ini terkait dengan pentingnya perlindungan merek? Dalam struktur organisasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual itu ada Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam tampilan TV tadi ya. Mas Gibran. Kemudian tugas Direktorat Kerjasama ini adalah menggiatkan sosialisasi, diseminasi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Tentunya kalangan yang menjadi konsentrasi adalah masyarakat umum, para pelaku UMKM, ya, profesional, kemudian juga universitas. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan ya, dari tahun ke tahun, tadi sudah saya jelaskan, 11-12%. Kemudian DJKI juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kantor wilayah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di wilayah provinsi, untuk ikut memberikan sosialisasi, diseminasi untuk kegiatan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Pak, benar nggak sih sebenarnya Pak yang berkembang mungkin di beberapa omongan masyarakat atau di tengah masyarakat terkait dengan mendaftar merek itu lama, proses pemberian hak mereknya juga membutuhkan waktu yang lama, dan ya bisa dikatakan ya kurang efektif gitu Pak. Seperti apa Anda menjawabnya Pak? Ini tidak benar. Jadi memang proses pendaftaran merek itu lama dibandingkan dengan pengurusan izin pada umumnya. Karena pendaftaran merek itu adalah merupakan proses pemberian hak, bukan izin. Untuk itu secara eksklusif harus dilakukan secara hati-hati, ya. Karena itu tadi dia wujudnya adalah pemberian hak, bukan pemberian izin. Kemudian prosesnya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional yang telah diratifikasi, ya, seperti Trade Related Intellectual Property Right dan Paris Convention. Tentunya kita juga harus mengikuti itu, yang mana di dalamnya proses pendaftaran, pemeriksaan formalitas, pengumuman, kemudian kesempatan untuk mengajukan keberatan dari pihak ketiga, kemudian pemeriksaan substantif itu harus memang dilalui. Jadi kita harus mengikuti aturan internasional. Namun demikian secara umum pemerintah dalam sudah memberikan akselerasi percepatan sebetulnya dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tadinya di Undang-Undang 20 tahun 2016
proses permohonan pendaftaran merek 8 sampai 9 bulan. Di Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja sudah bisa 4 sampai 6 bulan. Ya, jadi sudah ada percepatan sekitar 4 sampai 5 bulan. Oke, Pak, kalau mau mendaftarkan mereknya ada apa sih yang harus dilakukan oleh UMKM itu? Ada prosedurnya seperti apa, Pak? Apa yang harus disiapkan oleh UMKM untuk mendaftarkan mereknya? Terutama yang harus disiapkan oleh pemohon atau pelaku usaha mikro kecil menengah ini adalah labelnya tentunya, ya. Kemudian yang surat keterangan dari dinas terkait, ya, dari Kemenko Koperasi, Kemenkop, dan tentunya juga menyiapkan biaya, ya. Kemudian juga mendaftarkan akun di situs kita di merek.dgip.go.id dengan menggunakan email dan alamat email yang digunakan tentunya. Ya. Kemudian kita juga ingin menyampaikan sebaiknya, ya, para pemohon, pelaku UMKM melakukan penelusuran lebih dulu, ya, kepada di situs kami yang dapat diakses di situs djip.go.id. Kemudian jika ditemukan dalam penelusuran merek yang terdaftar atau yang telah diajukan lebih dulu memulai persamaan pada pokoknya, tentunya ini juga harus diganti dengan merek lainnya, label lainnya, ya. Jadi kita sudah ada pangkalan data kekayaan intelektual yang bisa mendetek, melihat apakah merek saya ini nanti yang akan kita daftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Oke, Pak, apakah memerlukan modal yang besar untuk UMKM mendaftarkan mereknya, Pak? Nah ini pertanyaan bagus, ya. Tidak perlu, ya, bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya sepanjang ada surat keterangan dari dinas terkait, ya. Kalau bentuk barangnya adalah industri, dari dinas perindustrian, kemudian pertanian dari dinas pertanian, kemudian Kementerian Koperasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku UMKM, pemerintah telah memberi kelonggaran, keringanan untuk biaya pendaftaran permohonan merek hanya 500.000 dibandingkan dengan pemohon umum, ya, 1.800.000. Ya. Nah tentunya ada juga fasilitasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata Ekonomi Kreatif, kemudian Kementerian Koperasi untuk memberikan gratis, ya, bagi pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, terutama permohonan merek. Oke, Pak. Jadi langkah apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat ketika misalnya pendaftaran atau UMKM ini pendaftaran mereka itu ditolak untuk terkait dengan merek ini? Tadi sudah kami jelaskan bahwa sebelum melakukan pendaftaran, kami meminta, ya, kepada para pelaku usaha UMKM untuk menelusuri di web kami, ya, di merek.djip.go.id, tentunya membuat tanggapan lah, ya, para pemohon memuat alasan-alasan yang dapat meyakinkan pemeriksa merek untuk mengubah keputusan usulan penolakan yang telah disampaikan. Kemudian untuk mengantisipasi penolakan merek dari pemohon dapat juga berkonsultasi dengan melakukan audiensi dengan kantor wilayah tentunya, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan sentra KAI setempat dengan melakukan penelusuran merek melalui pangkalan data KAI. Tadi sudah saya jelaskan di situs djip.go.id. Sebenarnya masih ada upaya lain, Mas Gibran. Apa itu, Pak? Yang dapat ditempuh jika mereknya ditolak, ya, yaitu mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Ya. Cuma ini berbiaya, ada biayanya 3 juta. Tentunya ini akan memberatkan. Oke. Nah untuk ini tidak ada tarif khusus, ya, kepada pelaku usaha jika ingin mengajukan
upaya banding, tetap harus membayar 3 juta. Iya, tentunya bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha yang harus diingat dan digarisbawahi adalah mendaftarkan dulu mereknya sebelum meluncurkannya ke pasar atau ke market. Karena kita ketahui, kita tidak pernah mengetahui ya Pak, apakah merek ini akan direspon pasar dengan baik atau tidak. Ketika sebuah merek direspon pasar dengan baik, ternyata ada kompetitor lain yang bisa mengambil saja merek kita kalau misalnya UMKM itu belum mendaftarkannya. Jangan takut untuk mendaftarkan merek Anda karena murah, prosesnya juga cepat dan tidak berbelit-belit. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami Bapak Nofli, Direktur Merek dan juga Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Sehat selalu untuk Pak Nofli, sukses selalu tentunya juga. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.